Permisi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Intana yang berjaga di Poli pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Dan Ibu Alia. Oke, Ibu Alia mungkin bisa duduk Baik, terlebih terima kasih, dahulu. Untuk keluhannya sendiri, Ibu ada merasakan keluhan apa nih? Saya belakangan ini agak sesak napas, Dok. Jadi boleh deh saya melakukan pemeriksaan paru, siapa tahu ada apa gitu. Oke, mungkin setelah ini kita bisa langsung melakukan pemeriksaan paru. Mungkin sambil saya menyiapkan alat, Ibu bisa terlebih dahulu berbaring, Ji. Ya, Nanti biar kita bisa langsung melakukan pemeriksaan. Nah, untuk alat-alat yang kita gunakan pada hari ini, itu kita menggunakan stetoskop dan juga menggunakan meteran untuk mengukur dari inspirasi dan ekspirasi pada pasien. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan inspeksi pada pemeriksaan pernafasan. Nah, kita bisa melihat apakah ketika pasien sedang bernafas terjadi kesimetrisan antara kanan dan kiri, apakah nafas berlangsung dengan baik ataukah tidak. Kita cukup melihat saja karena seperti namanya inspeksi, yaitu kita melihat. Nah, pada inspeksi tadi kita melihat untuk iganya sendiri, kemudian interkostalnya. Nah, itu pada pasien kita bisa lihat bahwa ini baik. Nah, Ibu, jadi untuk hasil pemeriksaannya sendiri, untuk proses inspeksi yang saya lihat cukup baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu inspeksi bagian anterior, saya minta tolong ke Ibu untuk duduk, nggih. Nah, pada inspeksi anterior yang pertama kita lihat yaitu klavikulanya, apakah klavikulanya simetris kanan dan kiri, kemudian fossa supraklavikula dan infraklavicula. Nah, ini saya raba, itu cukup baik. Kemudian kita lihat di bagian sini ada angulus sterni, itu juga teraba dengan baik. Nah, Ibu, untuk proses yang ini, untuk inspeksi saya coba raba, semua bagiannya baik, tidak ada yang condong sebelah kanan atau sebelah kiri, jadi cukup baik saja. Nah, Ibu, setelah melakukan pemeriksaan bagian depan, saya minta tolong untuk ganti ke bagian belakang. Kita akan melakukan pemeriksaan bagian belakang, Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan inspeksi posterior. Yang pertama kita raba yaitu kolumna vertebralis, apakah ada lengkungan ke samping, terlalu maju atau terlalu ke belakang, apakah ada kelainan kifosis, lordosis maupun skoliosis. Nah, pada Ibu sendiri ini cukup baik ya, semuanya lurus saja, tidak ada yang berbeda. Kemudian inspeksi yang selanjutnya kita lihat yaitu di bagian belakang sini. Ibu, saya minta tolong untuk menunduk sedikit nih. Ini kita bisa lihat vertebra cervicalis 7. Nah, ini teraba dan ini terasa tidak ada yang bermasalah. Ibu, untuk bagian sini juga aman saja semuanya. Nah, yang terakhir saya minta tolong ya Ibu untuk memeluk tubuh Ibu sendiri, untuk kedua tangan diletakkan di bahu. Nah, untuk inspeksi yang terakhir ini kita bisa melihat batas bawah skapula. Jadi apakah batas bawah ini kanan dan kiri letaknya simetris sejajar atau tidak. Nah, sudah cukup Ibu untuk pemeriksaan bagian belakang, semuanya baik, tidak ada yang bermasalah. Nah, yang selanjutnya kita mengukur untuk pernafasan Ibu dulu. Apakah ketika Ibu bernafas dan membuang nafas apakah sama atau beda? Mungkin Ibu bisa saya minta tolong untuk menghadap saya ya. Nah, pada kali ini kita akan melihat untuk inspirasi dan ekspirasi pasien apakah jaraknya itu sudah cukup tepat atau tidak. Untuk batasnya sendiri, ketika pada pasien normal itu 2,5 sampai 10, jika di bawah 2,5 itu kemungkinan ada infeksi saluran pernapasan atau kelainan seperti asma. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya minta tolong tangannya mungkin bisa diangkat ya. Mohon maaf kalau ini mungkin akan kurang nyaman. Saya agak meraba Ibu, saya minta maaf. Nah, saya bisa minta tolong ke Ibu ini untuk bisa bernafas. Coba. Oke. Kemudian dihembuskan. Kemudian nafas lagi. Kita ulangi 3 kali ya Ibu. Dihembuskan lagi. Sekali lagi. Dihembuskan lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau untuk nafas Ibu sendiri itu 3 kali percobaan agak berbeda. Nah, untuk yang paling besar itu kita ambil paling besar itu 3,5 dan itu masih di rentang yang bagus. Batasnya antara 2,5 sampai 10. Berarti cukup baik saja. Nah, kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya. Saya bisa minta tolong Ibu untuk berbaring lagi ya Ibu. Maaf, ini saya mungkin lebih banyak lagi tentu daripada tadi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempalpasi ini untuk melihat apakah trakeanya ada entah pembesaran pada tidak. Nah, mohon maaf Ibu. Nah, ini kita bisa rasakan kalau di bagian trakeanya di sini cukup baik saja di fossa sternalisnya. Kemudian nah ini kita juga raba, aman saja. Oke, yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Permisi. Ini dirasakan tidak ada pembesaran apapun di bagian leher kanan kiri ya Ibu, jadi aman saja. Kemudian yang selanjutnya nih kita rasakan di fossa supraklavikulanya dan di fossa infraklavikulanya itu juga terasa cukup simetris dan tidak ada pembesaran apapun, baik-baik saja ini Bu, dirasakan aman saja. Nah, kita
lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, saya minta tangan ibu untuk digenggam. Permisi, saya raba bagian sini ya ibu. Ini kita cek apakah ada pembesaran atau apa untuk mencegah tumor dan lain sebagainya. Ini cukup baik saja di bagian aksilanya. Saya ganti ke tangan yang sebelah kiri. Ini kita rasakan baik saja ibu, nggak ada pembesaran apapun. Nah di bagian yang sebelah kiri juga baik saja. Nah selanjutnya kita mengecek ketika ibu lagi bernafas atau membuang nafasnya apakah bagus. Saya permisi, saya coba ibu bisa bernafas dalam. Nah bisa dikeluarkan pelan-pelan. Oke, yang selanjutnya ibu bisa coba bilang 99. Oke, cukup. Jadi ketika ibu berbicara 99 itu terasa kanan dan kiri getarannya sama. Jadi itu tandanya paru-paru yang baik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perkusi di bagian anterior. Nah, yang pertama kita akan mengecek bagian fossa supraclavicular dimulai dari apexnya. Nah, ini terdengar bahwa bagian tengah itu berbunyi sonor. Jadi bunyinya itu harus sonor, redup, sonor, redup. Yang menandakan kalau sonor itu maksudnya bagian tengahnya ada suaranya ibu. Maksudnya itu berarti dia normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan di sela iga atau di ICS-nya. Kita melakukan pemeriksaan dari kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, ini kita bisa mendengar kalau di sebelah sini itu batas antara hepar dengan paru. Yang terakhir kita melakukan pemeriksaan di bagian midclavicular. Kalau yang tadi kanan kiri, kalau ini kanan dulu semuanya baru kiri. Ini pemeriksaannya menurun. Nah, kalau misal di batasnya itu udah masuk ke suaranya redup, itu menandakan sudah masuk ke bagian di bagian heparnya. Nah, ini tadi kan batas paru-paru dengan hepar. Coba ibu bernafas ya. Nah, di sini kita dengar kalau suaranya itu sudah ada peralihan menjadi sonor-sonor, itu maksudnya ada suaranya ibu. Nah, ini juga seperti itu. Kita bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Saya bisa minta tolong ibu untuk tutup terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan seperti tadi, tapi kita pastikan bahwa ini bukan di daerah skapulanya. Nah, kalau sudah di bagian sini, kita langsung lanjut ke bagian lateralnya. Nah, kalau sudah di bagian lateral ini, kita sudah tahu kalau antara bagian sini dengan bawah itu suaranya berbeda. Maksudnya, suara yang bagian bawah itu sudah peralihan antara paru-paru dengan hepar. Begitupun yang sini, menunjukkan bahwa suaranya berbeda. Kalau suaranya berbeda, artinya normal ibu paru-parunya, Ji. Oke, sama kayak tadi, ibu bisa bilang 99 lagi ya. 99. Nah, sama seperti yang bagian depan, bagian belakang juga baik saja. Baik, kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Nah, kita yang pemeriksaan seperti tadi kita lanjutkan, tetapi kita dengarkan untuk suara paru-parunya gitu. Nah, di sini baik, di sini harus kita pastikan kalau stetoskopnya sudah sampai ada suaranya, sudah kita putar terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan lagi seperti yang tadi ya, Bu. Oke, coba tarik nafas lagi, Bu. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, bisa tarik nafas lagi. Hembuskan. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ini sudah di bagian lateral. Tarik nafas dan hembuskan. Nah, bagian sini bisa terdengar peralihan antara suaranya dengan yang bagian sini. Nah, ini menunjukkan batas hepar dengan paru-paru. Oke, berdasarkan pemeriksaan ini semuanya suaranya terdengar bagus saja, untuk paru-parunya sehat insya Allah. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan di bagian belakang itu. Nah, oke, selanjutnya setelah kita sudah melihat bahwa tadi di bagian sini dan sini kita perkusi suaranya berbeda, kita lanjutkan dengan auskultasi atau pemeriksaan bagian menggunakan stetoskop gitu di bagian belakang. Nah, oke, kita lanjutkan lagi.
kita pastikan bahwa suaranya tidak, kita pastikan stetoskopnya tidak di area skapula. Nah, kita ke sisi lateral. Kok aku nggak nyuruh kamu menarik? Oke, kita melanjutkan seperti tadi, tapi kita periksaan ya, Ibu. Kita pastikan bahwa ketika kita menaruh stetoskop tidak terkena bagian skapulanya. Baik, semuanya terdengar normal dan suaranya menunjukkan bahwa paru-paru Ibu sehat saja. Oke, mungkin pemeriksaan kita pada hari ini sudah cukup, Ibu. Dari pemeriksaan seluruhnya, paru-paru Ibu menunjukkan bahwa semuanya normal. Tetapi jika nanti selanjutnya ternyata Ibu ada keluhan lebih lanjut, mungkin bisa kembali ke sini lagi. Tapi untuk kali ini pemeriksaannya sudah cukup. Terima kasih, Ibu.